Bersyukur bisa menjumpai saudara-saudara sekalian di dalam pertemuan terakhir dari rangkaian seri perpuluhan ini. Saudara, sebelum kita membahas bagian yang keempat ini, mari kita berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami selama 6 minggu ini, boleh menggali, membahas tentang pengajaran tentang perpuluhan. Dan hari ini kami memasuki bagian yang terakhir, kami kembali menyerahkan akan pembinaan ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan sekali lagi beranugerah kepada kami, memberikan kekuatan kepada hamba-Mu boleh mengajar dengan baik, dan juga kemampuan bagi setiap jemaat untuk boleh mencerna, merenungkan bagian yang keempat ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, apa yang akan kita bahas di dalam bagian yang keempat ini? Bagian keempat ini, saudara, saya ingin mengakhiri pembahasan tentang perpuluhan ini dengan satu topik yang mungkin selama ini menjadi banyak pertanyaan bagi gereja, jemaat Tuhan, dan sekaligus perpuluhan ini menjadi satu batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya. Kenapa? Karena seringkali terjadi hal-hal yang bernada negatif tentang perpuluhan ini. Maka saya memberikan judul di dalam poin yang keempat, bagian keempat ini adalah penipuan di balik perpuluhan atau penipuan yang mengatasnamakan perpuluhan. Saudara-saudara, di dalam bagian yang ketiga saya sudah berbicara secara historis tentang sejarah perpuluhan. Di sana saya sudah mengungkapkan mulai bapak-bapak gereja hingga para teolog modern abad ke-20. Dan saya mengambil satu garis kesimpulan bahwa di antara sekian banyaknya teolog-teolog yang telah kita bahas, sebagian besar di antara mereka itu menolak doktrin perpuluhan. Tapi saudara, kita harus tahu abad ke-19 dan abad ke-20 adalah menjadi abad kebangkitan, kemunculan ajaran perpuluhan lagi. Jadi perpuluhan boleh kita ilustrasikan adalah ajaran yang sudah tertidur sekian lama, sekian ratus tahun atau bahkan sekian ribu tahun, mungkin masih ada yang melakukan tetapi tidak menjadi satu hal yang booming. Tapi abad ke-20 ini dengan munculnya ajaran atau gerakan teologi kemakmuran, teologi sukses, perpuluhan menjadi salah satu pilar di dalam gereja-gereja penganut ajaran kemakmuran. Saudara-saudara, mengapa bisa demikian? Karena kita tahu saudara, bahwa perpuluhan adalah menjadi salah satu dasar, salah satu pilar di dalam ajaran kemakmuran, yaitu mereka dengan mengajarkan bahwa perpuluhan adalah satu sarana untuk mencapai kesuksesan atau kemapanan secara finansial. Saudara, apa yang mereka ajarkan dengan perpuluhan di balik gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan teologi kemakmuran ini? Dan mereka menganggap saudara bahwa supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memberikan kemakmuran, kesuksesan, dan kemapanan secara finansial, kita sebagai jemaat harus terlebih dahulu memberi, atau di dalam bahasa dagang adalah berinvestasi. Kita harus berinvestasi dengan uang kita sebelum kita menerima berkat dari Tuhan di dalam bentuk materi. Jadi dengan kata lain, semakin banyak kita itu memberi kepada gereja atau kepada Tuhan menurut mereka, maka semakin banyak kita menerima. Jadi saudara, ini sama seperti kita investasi di bank ya. Kalau saudara menabung banyak, ya saudara menerima bunga banyak. Saudara menabung sedikit, ya saudara menerima bunga sedikit. Nah, kira-kira pemikiran mereka itu seperti ini. Nah, mereka mengatakan, saudara, kalau kita mau menerima berkat yang banyak, kita harus memulai dari memberi kepada Tuhan melalui perpuluhan. Namun, perpuluhan ini itu tidak boleh diberikan cuma sesaat. Tidak boleh diberikan cuma satu kali, dua kali, lalu berhenti, lalu berapa bulan lagi baru memberi lagi dan seterusnya. Tetapi perpuluhan ini harus diberikan secara konstan, baik di dalam angka maupun di dalam frekuensinya. Dan ini bagi mereka adalah menunjukkan kesetiaan kita
menunjukkan iman kita kepada Allah. Di dalam kondisi apapun, kita harus mau berinvestasi kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana perpuluhan seperti ini bisa dikerjakan, bisa dilakukan, yaitu biasanya disertai dengan janji-janji dan sekaligus ancaman atau kutuk bila tidak perpuluhan. Seorang yang bernama Watkin ya, di dalam bukunya, nanti ini banyak saya kutip saudara. Dia mengatakan satu kalimat, jikalau kamu bukan seorang pemberi perpuluhan, lihatlah hidupmu, ya, lihat kembali hidupmu. Dan saya jamin engkau akan melihat di mana buahmu atau hasil kerjamu akan dihancurkan. Satu situasi yang tidak work out well financially, tidak berhasil secara keuangan. Satu pekerjaan tidak menghasilkan buah, atau kamu tidak mampu melakukan apa yang engkau rencanakan. This is what happens when people don't tithe. The blessing is missed. Yang saya garis bawahi ini saudara. Inilah yang terjadi kalau orang itu tidak memberi perpuluhan. Berkat itu luput atau terlewatkan. Jadi saudara lihat ya, ini salah satu propaganda. Mengapa begitu banyak orang-orang itu mau memberikan perpuluhan? Karena biasanya disertai dengan janji-janji, sekaligus adanya ancaman yang mengerikan. Kalau engkau tidak memberikan persembahan, engkau akan mengalami hal-hal yang buruk di dalam masalah keuanganmu. Saudara, bukan ini saja ya. Nanti di belakang akan saya tunjukkan apa yang dikatakan dan diajarkan oleh penganut teologi kemakmuran tentang perpuluhan ini. Nah, tadi ini adalah satu kalimat yang bersifat ancaman psikologi. Nah, saudara mungkin berkata, ini kan cuma satu ancaman biasa. Nah, tetapi saudara, orang-orang seperti ini tuh memakai ayat-ayat di dalam Alkitab. Bukan sekedar masalah kalimat-kalimat motivasi secara psikologi, tetapi juga memanipulasi ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab. Saya memberikan beberapa contoh di antaranya. Yang pertama, ini ayat yang kita bahas, pernah kita bahas ya, sekarang dipakai untuk menjadi alat penipuan di balik perpuluhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, saudara lihat ya, ayat ini kalau dicomot dari konteksnya, seolah-olah membenarkan ajaran perpuluhan. Ayo kita investasi, semakin banyak kita akan menerima berkat Tuhan juga semakin banyak. Lalu Galatia 6 ayat ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, saudara lihat, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Kalau saya menabur banyak, saya juga menuai banyak. Kalau saya menabur sedikit, ya saya terima dari Tuhan juga sedikit. Maka supaya saya diberkati banyak, saya harus memberikan sebanyak mungkin, sesering mungkin. Itu sebagai satu investasi rohani, sehingga Tuhan harus mengganti dan mengembalikan berlipat-lipat. Tapi saudara, dari sekian banyaknya ayat di dalam Alkitab, ada satu ayat favorit yang dijadikan dasar tentang ajaran perpuluhan ini. Ayat itu ada di dalam Maliaki, pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan dan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ayat ini menjadi ayat jawara ya, satu ayat yang jadi andalan bagi ajaran kemakmuran. Karena Tuhan mengatakan, ujilah aku, masa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat sampai berkelimpahan. Nah, ayat ini
Nanti akan saya bahas apa maksudnya. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa beberapa bagian dari firman Tuhan menjadi ayat mantra ajaran teologi kemakmuran yang dipakai untuk menipu jemaat sehingga mereka berlomba-lomba memberikan banyak perpuluhan kepada Tuhan atau kepada gereja. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang perpuluhan yang menjadi kewajiban bagi teologi kemakmuran ini, apa yang harus kita berikan di dalam perpuluhan ini? Saudara, di dalam buku yang tadi saya sebut di depan, seorang yang bernama Watkins ya, S.R. Watkins di dalam bukunya Biblical Economics 101, Living Under God's Financial Blessing. Jadi ekonomi Alkitab 101 mendasar yang dimana hidup berdasarkan berkat Allah ya. Saudara lihat ya, apa yang dikatakan Watkins. Kalau saudara mempelajari PL, mengikuti pembinaan ini dari awal sampai bagian terakhir ini, saudara akan tahu ternyata di dalam PL yang namanya perpuluhan itu tidak pernah di dalam bentuk uang, saudara. Saya mengulang sedikit, tapi di dalam bentuk herbs and herb, ya, ternak dan hasil kebun, herbal. Tapi saudara, di dalam ajaran perpuluhan teologi kemakmuran khususnya, mereka mengatakan apa yang harus diberikan. Watkins mengatakan, perpuluhan itu cuma matematika, perhitungan matematika yang sederhana, yang simple, yaitu adalah 10% dari semua penghasilanmu, penghasilan rumah tanggamu, gross income. Ya, jadi penghasilanmu semua digabungkan, lalu diambil 10%-nya. That includes earning, hasil kerja atau HR-mu, bonus-bonus, warisan ya, inheritance, ini warisan, hadiah-hadiah, gifts, winning, termasuk dalam arti apa yang kau menangkan, lotre, ikut lotre, dan sebagainya. Dengan kata lain, everything. Jadi saudara, kalau engkau dapat angpau Imlek, itu pun harus diberikan 10%-nya kepada gereja, saudara, atau kepada hamba Tuhan. Saudara lihat ya, inilah semua ajaran daripada teologi kemakmuran tentang perpuluhan. Apapun yang kita peroleh, saudara, harus diberikan kepada gereja 10%. Tak peduli itu hasil kerja, hadiah, angpau, ataupun pemberian orang atau apapun, semuanya pokoknya harus dimasukkan ke dalam gereja perpuluhan. Mengapa saudara? Kok harus seperti ini? Watkins itu mengatakan, karena ketika engkau memberikan perpuluhan kepada Tuhan atau kepada gereja, engkau akan mendapatkan beberapa manfaat dari perpuluhan. Nah, ini saudara ajarannya ya. Nah, saya akan memberikan sedikit saja apa yang saya baca di dalam bukunya Watkins tadi itu. Masih banyak yang tidak saya kutipkan di sini, tetapi saya akan memberikan beberapa poin pengajarannya, dan saya harus mengatakan kepada saudara ya, saudara. Ketika saya mengutip dan mengatakan ini, saudara, saya harus mengatakan ini, menjelaskan kepada saudara dengan satu perasaan jijik. Nanti saudara setelah saya jabarkan, kalau saudara orang Kristen yang betul-betul mengerti firman Tuhan, kalau saudara tidak jijik seperti saya, saudara berarti tanda tanya imanmu. Saya akan bacakan satu persatu dan saya akan jelaskan. Pertama, dia mengatakan, apa sih perpuluhan itu? Perpuluhan itu bukan metode untuk mendapatkan uang dari engkau, ya, dari jemaat. Tapi perpuluhan adalah satu metode, satu cara of getting money to you. Ada satu cara untuk mendapatkan uang bagi Anda. Kurang ajar enggak, saudara? Ini loh konsep perpuluhannya yang diajarkan. Jadi perpuluhan itu bukan mengambil uang dari engkau. Tapi perpuluhan itu cara supaya kamu mendapatkan uang. Loh, ini ajaran Alkitab, ajaran Kristen apa judi ini, saudara? Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti ini, loh, saudara. Perpuluhan adalah cara untuk mendapatkan uang bagi Anda. Apa ini, saudara? Ya, ini ajaran yang sudah menyesatkan luar biasa.
Yang kedua, dia mengatakan, ketika engkau memberikan perpuluhan, the windows of heaven, tingkap-tingkap langit, are open over you in Jesus' name. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi engkau di dalam nama Yesus. Apa sih yang maksud dengan tingkap-tingkap langit dibukakan bagi engkau? Ini dia kutip Maliaki pasal 3 ayat 10 ya. Nanti akan saya jelaskan, baru saudara akan tahu ini kalimat ngawur sekali. Kalimat yang out of context. Tidak ada konteksnya. Apa ini konteksnya? Maksudnya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit ini. Ya, pokoknya adanya ayat dicuplik untuk mendukung ajaran mereka. Ketiga, dia mengatakan, inilah kebenaran mendasar tentang perpuluhan. Kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, dan dia akan melindungi apa yang jadi milikmu. Semuanya yang kita miliki dilindungi, termasuk keuangan kita, rumah kita, dan harta kita. Nah, saudara lihat ya, inilah kebenaran mendasar tentang perpuluhan. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, lalu Tuhan akan melindungi segala milik kita, rumah kita, keuangan kita, harta kita, dan semuanya. Saudara-saudara, ini Tuhan apa preman, saudara? Ini kalau kayak orang, kita sudah bayar uang keamanan kepada Tuhan, lalu Tuhan itu wajib melindungi semua milik kita, keuangan kita, dan semuanya, saudara. Ini bukan ajaran Alkitab, saudara. Tidak ada ajaran Alkitab seperti ini. Ini adalah pemikiran yang sangat menyesatkan luar biasa, saudara. Tujuan memberikan perpuluhan bagi Watskin adalah untuk memberikan rasa aman. Tuhan harus melindungi kita. Yang berikutnya belum selesai, saudara. Tithing, perpuluhan, adalah most foundational part of prosperity. Perpuluhan adalah bagian yang paling mendasar dari suatu kemakmuran. Disitulah segala sesuatunya dimulai. Allah akan menginvestasikan ulang perpuluhan kita kembali kepada hidup kita bagi keuntungan kita. Perpuluhanmu itu melindungi panenmu ya, atau kekayaanmu. Saudara lihat ya, ini kembali mengajarkan kalau engkau ingin makmur, prosper, kau jangan lupa memberikan perpuluhan, karena disitulah akan mulainya. Allah akan menginvestasikan ulang apa yang kamu beli. Ini yang tadi kita bahas di depan ya. Semakin kamu banyak memberi, kamu juga akan banyak menerima. Kalau sedikit memberi, ya kamu sedikit menerima. Jadi kalau kamu mau diberkati, ya berilah yang banyak. Saudara, ini adalah ajaran daripada teologi kemakmuran tentang perpuluhan. Yang berikutnya, saudara, dia mengatakan perpuluhan itu open door to the blessing God says is the way He is going to meet your needs, bless you, and keep you prosperous is tithing. Jadi perpuluhan adalah pintu yang membukakan berkat Allah, di mana seperti yang Dia katakan untuk memenuhi kebutuhanmu, memberkatimu, dan menjaga engkau makmur. Itu adalah perpuluhan. Ya, jadi saudara, perpuluhan itu selalu dikaitkan dengan berkat. Perpuluhan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab Tuhan untuk memberkati kita sampai berlimpah-limpah, makmur, dan seterusnya, dan sebagainya. Yang mengatakan kalimat selanjutnya, saudara. Jikalau kamu bukan seorang pemberi perpuluhan, not a tither, kamu dapat berubah hari ini. Tidak ada cara yang lebih cepat atau yang lebih pasti untuk memutus kutuk kemiskinan selain daripada perpuluhan. Saudara-saudara, ini ajaran Kristen apa ajaran perdukunan? Saya tidak ngerti, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan bangsa Israel suruh memberikan perpuluhan kepada Lewi supaya untuk memutus rantai kemiskinan, saudara. Tidak ada Alkitab ngomong seperti itu. Perpuluhan itu harus diberikan sebagai perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, diberikan kepada suku Lewi supaya memelihara hidup mereka. Bukan untuk mencapai bangsa Israel supaya kaya,
supaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan seterusnya dan sebagainya. Masih belum selesai, kalimat-kalimat yang menjijikkan ini saya akan bacakan lagi. Salah satu hak dari engkau sebagai seorang pemberi perpuluhan adalah protection from devourer, pelindungan dari sang pelahap. Dia datang untuk mencuri uangmu, mencuri benihmu, mencuri pekerjaanmu, dan mencuri seluruh harta bendamu. Jadi saudara ya, kalau saudara tidak mau kehilangan uang, tidak mau kehilangan bibitmu atau benihmu, ya ini tak tahu maksudnya apa, mungkin benih pekerjaan atau pekerjaanmu dan seluruh harta bendamu, kamu harus dilindungi Tuhan. Caranya supaya Tuhan melindungi kamu bagaimana? Memberikan perpuluhan. Nah ini kembali lagi kepada prinsip premanisme, saudara. Tuhan seperti preman yang punya tugas mengamankan seluruh milik kita, asal kita sudah memberikan uang kepada dia. Ini ajaran apa? Ini ajaran setan, ini bukan ajaran Alkitab, saudara. When the devils, ketika iblis itu mencoba mencuri segala sesuatu di dalam hidupmu, engkau harus mempertahankan hakmu dan berkata, kamu tidak bisa mengambil kesehatanku. Maksudnya kita berteriak kepada iblis ya. Kamu tidak bisa mengambil kesehatanku, kesehatan keluargaku, atau mencuri keuanganku dari engkau. Aku seorang pemberi perpuluhan Satan, dan aku menghardik engkau. Kesembuhan menjadi milikku. Tingkap-tingkap langit terbuka, dan aku akan menerima semuanya yang surga tawarkan kepadaku di dalam nama Yesus. Apa ini, saudara? Apakah dengan memberikan kita perpuluhan itu, terus kita itu bisa menjamin hidup kita itu tidak ada bahaya, tidak pernah kehilangan segala sesuatu, dan kita punya hak untuk mengusir setan, menghardik setan setelah kita memberikan perpuluhan? Saudara-saudara, ini ajaran yang tidak ada dasar ayatnya sama sekali, saudara. Ini ada satu penipuan yang mengatasnamakan firman Tuhan. Ini ada manipulasi pengajaran Alkitab. Ini ada satu pembodohan kepada jemaat, saudara. Nah, saudara-saudara, setelah saya membacakan beberapa kutipan dari ajaran daripada teologi kemakmuran ini, dan mungkin saudara pernah mendengar hal-hal yang mirip, yang tidak terlalu jauh berbeda. Ya kira-kira isinya seperti itulah ajaran perpuluhan itu. Saudara-saudara, mengapa saya mengatakan ini adalah sebuah penipuan, saudara? Satu kalimat yang seolah-olah benar. Kalau saudara tidak mengerti perpuluhan dengan baik, saudara akan mengaminkan apa yang diajarkan. Kalau saudara tidak mengerti tentang firman Tuhan dengan utuh, saudara menganggap itu satu kebenaran. Tetapi hari ini, di dalam pertemuan terakhir ini, saya mengatakan dengan jelas, ini adalah satu penipuan. Kenapa, saudara? Karena ini bukan ajaran firman Tuhan. Ini hanya manipulasi ayat-ayat untuk menipu jemaat agar memberikan perpuluhan, saudara. Entah kepada gereja atau kepada hamba Tuhannya. Saudara-saudara, semua tadi yang diajarkan, itu tidak ada dasar ayatnya sama sekali. Ini betul-betul manipulasi, ini betul-betul modifikasi, dan ini betul-betul satu penipuan, lying, saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan, ya. Pikirkan baik-baik, saudara. Kalimat yang akan saya katakan ini. Tuhan Yesus dan 12 rasul, termasuk Rasul Paulus, saudara, dipastikan tidak pernah menerima perpuluhan di dalam hidup mereka. Kenapa bisa demikian? Karena mereka itu bukan dari suku Lewi. Nah ini saudara, ya. Lalu pertanyaan saya, saudara, mengapa banyak pendeta dan hamba Tuhan sekarang itu merasa berhak menerima perpuluhan? Saudara? Apa mereka itu lebih tinggi derajatnya dari Tuhan Yesus? Apa mereka itu dari suku Lewi? Saya yakin tidak ada hamba Tuhan di Indonesia ini yang keturunan suku Lewi, saudara. Lalu mengapa mereka merasa berhak memerintahkan kepada jemaat, mereka harus menerima perpuluhan dari jemaat?
seperti suku Lewi menerima perpuluhan dari suku-suku yang lain. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menerima perpuluhan selama hidupnya. Karena Tuhan Yesus tahu dia bukan suku Lewi. Dia dari suku Yehuda. Dia tidak layak dan dia tidak boleh menerima perpuluhan. Saudara pikirkan ini ya. Kalau saudara sudah memikirkan ini, baru saudara sadar. Saudara selama ini sudah ditipu berpuluh-puluh tahun oleh pendetamu, oleh hamba Tuhanmu, saudara tidak terasa. Karena apa yang diajarkan di dalam teologi kemakmuran tentang perpuluhan, itu bukan ajaran firman Tuhan. Itu hanya manipulasi, pembodohan kepada jemaat Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa ini ada sebuah penipuan, saudara? Saudara lihat ya, pada waktu saudara berpikir memberikan uang kepada gereja atau kepada hamba Tuhan tersebut, saudara memberi dengan tulus, atau mungkin saudara memberi dengan motivasi yang tidak beres. Bagi saya, saudara, orang memberi perpuluhan itu hanya 3 macam. Yang pertama, ada orang memberi perpuluhan karena tradisi. Ini yang saya bahas di pertemuan 1A. Orang-orang tipe ini nih orang-orang yang hatinya polos, tidak mengerti firman Tuhan, karena sudah jadi tradisi, kebiasaan di dalam gereja, memberi perpuluhan, ya memberi aja, tanpa ada motivasi apa-apa. Nah, ini orang yang ignorance menurut saya. Orang tipe kedua, saudara, yang memberikan perpuluhan adalah orang-orang yang termakan dengan perkataan hamba-hamba Tuhan, teologi kemakmuran seperti tadi yang saya bahas. Kalau kau memberi perpuluhan, kau diberkati banyak, kau akan dijauhkan dari bencana, kau akan jadi orang kaya dan sebagainya. Jemaat tipe kedua ini jemaat yang mengaminkan apa yang dikatakan dan diajarkan hamba Tuhan. Maka mereka sangat berapi-api, sangat semangat memberikan perpuluhan dengan harapan Tuhan akan mengganti berpuluh-puluh kali lipat. Nah, bagi saya, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang bodoh, yang menipu diri sendiri. Karena tidak ada ajaran firman Tuhan seperti itu di dalam Alkitab. Kau harus bertobat. Tapi yang ketiga, saudara, ada tipe orang Kristen yang memberikan perpuluhan kepada gereja dan kepada hamba Tuhan karena di dalam pengertian yang terbatas. Mereka tidak sadar, mereka ditipu, mereka anggap inilah perintah Tuhan yang harus mereka lakukan dengan memberikan perpuluhan dan sebagainya karena takut akan ancaman, kutukan, dan lain-lain. Maka saudara, bagi saya yang kedua, ini adalah penipuan sebab saudara harus sadar ya. Apa yang Anda berikan kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan tersebut, ya saudara tentunya memberikan kepada gereja, nanti setelah masuk kantong persembahan, itu diambil oleh hamba-hamba Tuhan tertentu menjadi milik pribadi. Saya ingin mengatakan saudara melek matamu, ya. Anda itu bukan sedang memberi kepada Tuhan, saudara. Anda itu sedang membiayai gaya hidup hamba Tuhan di dalam kemewahan. Saudara tidak sadar, uang yang saudara berikan, wah nanti saya diberkati banyak oleh Tuhan, berlimpah-limpah, diberkati, dijauhkan dari sakit penyakit, diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dan semuanya yang tadi saya kutipkan itu. Saudara pikir saudara sedang memberi kepada Tuhan. Saudara sedang membiayai gaya hidup hamba Tuhanmu di dalam kemewahan yang tidak bertanggung jawab. Saudara, saya ingin ya, saudara mulai sadar di dalam hal ini. Ada satu Instagram, saudara, saya diberikan oleh satu jemaat saya tidak tahu ini miliknya siapa. Pada waktu jemaat itu memberitahu kepada saya, ini loh Pak, ada satu Instagram, namanya Pastor in Style. Saya tidak tahu saudara pernah lihat atau tidak. Ketika pertama kali saya melihat ini, saudara, saya kagetnya luar biasa. Kok ada hamba Tuhan kayak begini ya? Memamerkan semua apa yang ada di tubuhnya, apa yang ada menjadi miliknya, lalu foto dengan segala kemewahan. Ada hamba Tuhan foto di depan mobil sport yang harganya miliaran rupiah menjadi miliknya. Ada hamba Tuhan foto dengan jam tangan, lalu dengan harga yang ratusan juta atau bahkan miliaran. Hamba Tuhan yang perempuan tidak mau kalah, foto dengan tasnya yang harganya juga puluhan bahkan ratusan juta.
Ada hamba Tuhan yang digandrungi anak muda, foto dengan jaketnya puluhan juta. Saudara mau tahu silakan lihat sendiri. Baru saudara akan melek matamu. Uang yang kau berikan, yang kau tulus hati mungkin kepada Tuhan. Itu supaya engkau sedang membiayai gaya hidup di hamba Tuhanmu di dalam kemewahan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam PL ketika memberikan perpuluhan kepada suku Lewi? Saudara harus tahu, mereka itu memberikan perpuluhan dalam bentuk ternak dan hasil kebun. Sama sekali bukan untuk membiayai hidup mereka di dalam kemewahan. Ini camkan, saudara. Mereka memberikan ternak sapi, hasil kebun kepada suku Lewi sebagai perpuluhan mereka. Sama sekali bukan untuk membiayai gaya hidup di dalam kemewahan seperti hamba Tuhan teologi kemakmuran. Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang cerdas rohani. Jadilah orang Kristen yang dewasa rohani. Jangan terus hidup di dalam kebodohanmu. Engkau akan terus diperalat dan diperas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membiayai mereka di dalam kemewahan mereka. Inilah sebabnya, saudara. Perpuluhan abad ke-20 ini banyak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kekristenan menjadi tertawaan. Kekristenan menjadi olok-olok. Kekristenan menjadi cibiran. Karena orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat hamba-hamba Tuhan hidup di dalam kemewahan yang luar biasa. Ini apa ini? Ini melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Yang jadi Tuhan itu betul-betul Allah atau mamon atau uang di dalam hidup mereka. Saudara lihat ya, semua hamba Tuhan yang menganut pandangan teologi kemakmuran hidup di dalam kemewahan yang jauh melampaui rata-rata. Padahal di antara mereka mungkin juga ada jemaat yang hidup di dalam kekurangan, di dalam kemiskinan dan sebagainya. Saudara-saudara, inilah sebabnya saya katakan perpuluhan di dalam pandangan teologi kemakmuran yang mengharuskan jemaat untuk memberi perpuluhan, memotivasi mereka perpuluhan. Sebenarnya ada satu penipuan rohani di balik ajaran firman Tuhan. Sekarang saya akan menjelaskan kepada kita, saudara, satu ayat yang tadi saya sebutkan, yang menjadi gacuan, yang menjadi andalan di dalam teologi kemakmuran untuk mendorong perpuluhan. Ayat itu adalah Maliaki 3 ayat ke-8 sampai ke-10 yang tadi saya baca. Saudara-saudara, di dalam ayat itu dikatakan bahasa Inggrisnya lebih jelas. Will man rob God? Apakah manusia akan merampok Tuhan? Ya, kamu merampok aku. Jadi saudara, LAI menggunakan menipu ya. Tapi bahasa Inggris menggunakan kalimat yang lebih keras, merampok saudara. Kamu sedang merampok aku, kata Tuhan. Saudara, jadi pertanyaan kita, saudara. Ayat ini seringkali dijadikan dasar kepada jemaat untuk mengancam, mengintimidasi, sekaligus memberikan janji-janji palsu. Loh, lihat loh, Tuhan ngomong jangan merampok saya, ya. Kamu harus memberikan perpuluhan supaya tak langit dibukakan tingkap-tingkapnya, engkau diberkati, dijauhkan dari malapetaka dan seterusnya dan seterusnya. Jangan merampok Tuhan, jangan merampok Tuhan. Maka pertanyaan saya, saudara, yang merampok Tuhan itu siapa? Nah, sekarang saya akan jelaskan. Kalau saudara cuma membaca Maliaki 3 ayat 8 ini, saudara bisa ketakutan mendengar khotbah-khotbah mereka. Saudara bisa membenarkan, oh iya, kita jangan merampok Tuhan. Kita harus memberikan perpuluhan supaya Tuhan menjaga kita, memelihara kita, dan sebagainya. Sekarang kita harus melihat seluruh kitab dari Maliaki ini berbicara apa. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membaca ya. Maliaki 1 ayat 6 sampai 7. Mundur saudara. Tadi pasal 3, sekarang pasal 1. Supaya saudara mengerti. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu?
Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan menyangka mezbah Tuhan bisa dihinakan. Saudara, siapa yang merampok Tuhan, saudara? Kalau hamba Tuhan mengatakan, jemaat tak boleh merampok Tuhan. Lalu kutip Maliaki 3 ayat 8-10. Sekarang saya mau tunjukkan Maliaki 1 ayat 6-7. Yang merampok Tuhan itu para rohaniwan. Kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Saudara, kitab Maliaki ini berbicara teguran Tuhan. Bukan kepada jemaat tok, saudara. Tapi juga kepada para rohaniwan di dalam zaman itu, yaitu para imam. Mereka tidak mengerjakan tugas mereka dengan baik. Bukan sekedar tidak mengerjakan tugas dengan baik, di dalam pasal kedua ada teguran Tuhan yang lebih keras. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jadi kalau engkau jadi hamba Tuhan, jangan cuma pinter mengancam jemaatmu. Bacalah ayat-ayat ini, karena ayat ini juga ditujukan untuk para rohaniwan. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Saudara, ayat ini ditujukan bukan kepada jemaat, saudara, kepada para imam yang kurang ajar, dan tidak menghormati nama Tuhan, yang tidak mendengarkan dan memperhatikan teguran Tuhan, tetap berkanjang di dalam dosa mereka. Maka tidak puas, maka di dalam ayat kedua, Tuhan kembali menegur bukan jemaat, tetapi imam lagi. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang yang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saudara lihat loh. Tuhan lebih sering murka kepada siapa, saudara, di dalam kitab Maliaki ini? Ini tunjukkan kepada imam. Kamu menyimpang dari jalanku, kata Tuhan. Kamu membuat banyak orang tergelincir. Hidupmu tidak jadi teladan. Dengan pengajaranmu menyesatkan mereka. Kamu merusak covenant dengan Lewi. Kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan. Dan seterusnya. Saudara-saudara lihat ya. Ini ada satu penjelasan konteks yang lebih luas dari Maliaki pasal ketiga. Jadi Maliaki pasal ketiga itu hanya puncaknya. Sebelum Tuhan murka di dalam Maliaki pasal ketiga. Pasal pertama, pasal kedua, Tuhan menunjukkan murkanya itu kepada imam. Jadi kita keliru sekali ya. Kalau memakai ayat ini, memanipulasi ayat ini untuk menakut-nakuti jemaat, untuk memotivasi jemaat, mengancam jemaat, supaya memberikan perpuluhan. Padahal di dalam konteks Maliaki ini, yang brengsek bukan sekedar jemaat biasa, tapi juga para imam di dalam zaman itu. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengatakan kepada kita semua hari ini, pendeta dan hamba Tuhan yang suka pakai ayat ini untuk memaksa jemaat, menipu jemaat agar berpuluhan, kau harus bertobat. Karena ayat ini teguran Tuhan bukannya ditujukan kepada jemaat, yaitu pasal ketiga tadi. Tapi ayat ini, kitab ini juga ditujukan menjadi teguran bagi imam dan Lewi. Pasal pertama dan pasal kedua. Saudara-saudara, saya ingin kita hari ini dibukakan banyak hal ya. Supaya saudara mengerti. Kadang-kadang kita sangat ceroboh sekali. Mencuplik-cuplik ayat untuk memuaskan kita, memanipulasi jemaat, menipu jemaat. Supaya jemaat memberikan persembahan yang banyak, lalu masuk ke kantong pribadi kita. Terence Jameson yang pernah saya kutip di dalam bagian 2b mengatakan, hamba-hamba Tuhan, pastors, yang tahu menipu orang lain dengan
khotbah yang palsu, khotbah perpuluhan yang palsu adalah penipu yang sesungguhnya. Dan tidak berbeda dengan imam-imam yang dihardik oleh Tuhan di dalam kitab Maleaki. Hamba-hamba Tuhan, engkau harus tahu di dalam hatimu sendiri, engkau sedang menipu jemaatmu, engkau sedang memanipulasi jemaatmu dengan khotbah-khotbahmu yang keliru tentang perpuluhan. Kau adalah pencuri itu sendiri. Saudara-saudara, ini kalimat yang keras, saudara. Karena inilah yang terjadi di dalam gereja di dalam abad modern ini, saudara. Perpuluhan menjadi batu sandungan. Perpuluhan menjadi ajang untuk mencari uang bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Sekarang saya akan menjelaskan Maleaki 3 ayat 8 ayat 10, ayat yang seringkali dikutip. Saudara, LAI mengatakan tadi kan, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wah, ayat ini seolah-olah ayat yang luar biasa sekali dicomot, tidak dibacakan Maleaki pasal 1, pasal 2, hanya bacakan ini jadi ancaman bagi jemaat untuk memotivasi mereka memberikan perpuluhan. Saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, the windows of heaven. Ini kalimat yang tadi juga dikutip oleh Watskin tadi ya. Kemudian, and pour down for you a blessing until there is no more need. Tidak ada lagi engkau kebutuhan, ya, tidak memiliki kebutuhan lagi. English Standard Version. Tapi NIV juga mengatakan, open the floodgates of heaven, tingkap-tingkap langit, and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Tidak akan memiliki ruang cukup untuk itu. Saudara-saudara, apa sih yang maksud Tuhan dengan ayat ini? Apa yang maksud Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit bagimu sampai mencurahkan berkelimpahan? Tapi NIV kok menerjemahkan kau tidak akan memiliki ruang yang cukup lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan, saudara. Ayat ini, saudara harus lihat secara konteksnya. Tuhan sedang ngomong apa? Tuhan sedang menjanjikan apa kepada Maleaki di pasal ini? Saudara, Bapak Reformator John Calvin, saya kutip, memberikan penjelasan yang baik sekali. Dia mengatakan, Allah di dalam kalimat ini menunjukkan bahwa bumi tidak dapat menghasilkan jagung, ya, dia pakai istilah jagung corn, kecuali langit itu menyediakan hujan. He rains from heaven. Dia memberikan hujan dari langit to soften the earth, untuk melembutkan tanah. Jadi saudara-saudara, yang dimaksud oleh Maleaki 3:8, ujilah aku. Masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagi engkau. Itu berbicara hujan, saudara. Itu bukan bicara, wah Tuhan akan memberikan berkat berlimpah-limpah materi sampai kita tidak bisa ada tempat menampung dan lain-lain dan sebagainya. Itu konteksnya bicara hujan. Tuhan ini sedang memberikan satu janji kepada bangsa Israel. Ujilah aku. Kenapa kamu tidak memberikan hasil kebunmu? Tidak memberikan hasil ternakmu, perpuluhan itu kepadaku. Ujilah aku. Masakan aku tidak bisa membukakan tingkap-tingkap langit? Artinya, masakan aku tidak bisa memberikan hujan kepada engkau? Sehingga tanahmu itu subur, menghasilkan ternak, menghasilkan hasil kebun yang banyak bagi engkau. Sehingga lumbungmu itu akan berkecukupan. Itu artinya, saudara. Jadi ayat ini kalau dicomot-comot sembarangan, seolah-olah Tuhan menjanjikan macam-macam. Ini Tuhan cuma menjanjikan hujan. Saudara kasih perpuluhan, Tuhan kasih hujan, jangan marah. Karena ini janjinya Tuhan loh. Tuhan tidak kasih engkau janji kasih Ferrari. Tuhan tidak janji kasih engkau uang miliaran rupiah. Ini dalam konteksnya zaman itu. Tuhan ingin mendidik bangsa Israel. Jangan khawatir. Karena aku mampu memberikan hujan. Sekalipun kau memberikan hasil panenmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, engkau tidak akan berkekurangan.
karena aku memelihara engkau. Ini artinya, saudara. Demikian juga Thomas Constable di dalam tafsirannya juga mengatakan yang sama. He promised to reward their full obedience with rain and harvest abundant enough to satisfy their needs. Ini saudara, dia berjanji untuk memberikan satu pahala atas ketaatan mereka dengan hujan dan panen yang berlimpah. Ini janjinya di dalam Maleakhi 3 ayat 8-10, saudara. Tuhan bukan janji uang berlimpah-limpah, materi berlimpah-limpah. Tidak. Dan Tuhan janjikan itu adalah hujan, kecukupan, sehingga mereka tidak berkekurangan, sekalipun mereka taat di dalam memberikan perpuluhan. Inilah prinsipnya, saudara. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Thomas Constable tafsirannya juga mengatakannya, ayat ini seringkali dipakai untuk mendorong orang-orang Kristen memberikan perpuluhan. Tetapi perjanjian baru di mana kita hidup sekarang ini tidak pernah menyebutkan angka atau persentase yang harus kita kembalikan kepada Tuhan dari apa yang Dia berikan kepada kita. Tetapi perjanjian baru mengajarkan kita harus memberi secara teratur, secara sacrificially, secara penuh pengorbanan, ya, seperti yang Tuhan berikan kepada kita dan harus memberinya dengan sukacita. Jadi Thomas Constable dalam tafsirannya Maleakhi ini juga menolak perpuluhan. Nah, bagian ini saudara sudah pernah kita baca, kita bahas di dalam bagian yang kedua B. Jadi saudara lihat ya, ayat ini itu bukan berbicara tentang Tuhan akan memberikan kemewahan, menjauhkan kita dari penyakit, malapetaka dan sebagainya karena kita memberikan perpuluhan. Ini ngaco luar biasa, saudara. Konteksnya adalah Tuhan ingin mendidik bangsa Israel, jangan kamu khawatir karena aku bisa memelihara engkau dengan memberikan hujan sehingga panenmu, hasil ternakmu tetap ada sekalipun engkau memberikan perpuluhan kepadaku. Jadi saudara-saudara, saya harap kita sekarang mengerti ya bagian ini. Jadi jangan tertipu lagi dengan ajaran-ajaran yang memanipulasi firman Tuhan sehingga engkau harus memberi perpuluhan supaya engkau diberkati dan sebagainya. Tidak ada saudara ajaran seperti itu. Saudara, saya akan mengakhiri seluruh rangkaian pengajaran perpuluhan ini dengan beberapa kesimpulan akhir. Yang pertama, saudara, kalau saudara mengikuti apa yang saya paparkan sejak pertemuan 1A sampai bagian yang keempat ini, saya harus mengatakan, saudara, bahwa perpuluhan itu adalah bagian dari Levitical worship, ya, ibadah, keimamatan perjanjian lama, di mana di dalam ibadah Levitical worship itu adalah suatu ceremonial law. Banyak hukum-hukum keagamaan perjanjian lama yang sudah tidak lagi berlaku bagi kita di dalam gereja modern ini. Sehingga saudara, perpuluhan itu bukan lagi menjadi bagian dari kehidupan gereja di dalam masa sekarang. Jadi ingat ya, ceremonial law ini termasuk di dalamnya adalah sunat, makanan haram dan halal, persembahan-persembahan, korban-korban, dan semuanya termasuk adalah perpuluhan. Karena bait Allah sudah hancur, karena imam sudah tidak ada, maka perpuluhan juga berhenti. Lalu apa yang kita berikan itu bukan perpuluhan, itu ada persembahan biasa. Jadi kesimpulan kedua saudara, gereja harus tahu kita tidak lagi hidup di dalam konteks PL. Kristus sudah mati, kematian dan kebangkitannya sudah menggenapkan hukum-hukum Taurat seremoni ini. Maka saudara, di dalam prakteknya menurut saya, gereja seharusnya tidak lagi mengharuskan, meminta, apalagi sampai memanipulasi jemaat untuk memberikan perpuluhan. Sebaliknya, gereja dan hamba Tuhan harus mendidik jemaat dengan baik dan benar, mendorong jemaat untuk bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan, yaitu offering. Saudara, ini dua hal berbeda ya. Perpuluhan itu tithing, persembahan itu offering. Saudara, kalau belum mengikuti
pembinaan ini dari awal, saudara harus mendengarkan dari awal. Karena ini dua hal yang berbeda. Persembahan itu berbeda dengan perpuluhan. Karena hukum perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama di dalam memberikan persembahan. Saudara-saudara, saya harap apa yang saya berikan selama 6 seri ini boleh membukakan banyak hal kepada saudara tentang perpuluhan. Apa yang Alkitab ajarkan sesungguhnya. Saya mengakhiri pembinaan ini sampai di sini dan saya berharap semuanya boleh jadi berkat bagi saudara dan saudara boleh bertumbuh di dalam kerohanian dan pengenalan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa mengakhiri pembinaan kita. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur kepada Engkau. Karena selama 6 minggu ini kami telah belajar beberapa prinsip-prinsip penting tentang perpuluhan. Tuhan, mungkin selama ini kami tidak sadar. Kami telah salah memberi perpuluhan. Kami keliru dengan motivasi memberikan apa yang kami sebut sebagai perpuluhan. Supaya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Supaya Tuhan menjauhkan kami dari malapetaka. Tuhan ampuni kami, didiklah kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang dewasa, mengerti firman-Mu, dan kami boleh tepat memberikan persembahan kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan apa yang masih belum kami pahami sepenuhnya, biar Tuhan melalui Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kami untuk memberikan pertumbuhan rohani, supaya kami semakin hari boleh semakin mengenal Engkau, semakin hari kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu melalui pembinaan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Amin.